OK ですね。まあ、今日は漢字ですね。第2課の漢字、要点の方発表、ね、させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。グループは4人いますね。シャイルルさんとエヴァさんとアブドゥル・マリクと私ですね。まず、要点からですね。Saya akan menjelaskan, kami akan menjelaskan tentang apa namanya bagian dari bab 2, bagian pentingnya dari bab 2 atau yoteng. Di sini ada hite no jidoji atau awalan bentuk negatif. Kemudian ada Suini naru keiyoshi no kanji, kanji dari kata sifat yang berlawanan. Kemudian suini naru doshi no kanji, kanji dari kata kerja yang berlawanan. Kemudian suini naru meishi no kanji, kanji dari kata benda yang berlawanan. Kemudian suini naru kanji no kumiawase go, kosakata kanji yang terdiri dari gabungan kanji yang berlawanan arti. Baik, langsung saja untuk penjelasan awalan bentuk negatif di sini yang pertama dijelaskan oleh saudara Sairul Sang. Yoroshiku Hmm. Sairul Sang. Hai, Hai, ya Mas. Oke, dari saya akan menjelaskan yang pertama mengenai hite no hitoji atau awalan bentuk negatif. Jadi untuk awalan bentuk negatif itu ada dua, itu awalan fu dan awalan mu. Oke, baik, saya akan jelaskan pertama mungkin dari awalan fu ya. Oke. Jadi untuk awalan fu itu digunakan untuk dua ya. Yang pertama untuk na atau noun, adjektif. Ya, jadi bisa dalam artian, kalau dalam artian itu dewanai. Seperti itu. Oke, dewanai ya seperti itu. Hai. Mungkin contohnya untuk nounnya ya, yang shinsetsuna. Jadi kalau shinsetsuna jadinya fushinsetsuna. Terus kanona jadinya fukanona. Selanjutnya benrina menjadi fubengna. Seperti itu. Nah, untuk fn atau verb noun itu fu-nya kalau mungkin bukan untuk dalam artinya itu sinai ya. Seperti itu. Atau kata kerja ketiga, perubahan kata menjadi sifat na. Contohnya ang teisuru jadinya fu ang teina. Sangka suru menjadi fusangka. Mungkin ada cuy ya di sini, contohnya ada salah satu contoh yang perlu diperhatikan. Misalkan di nomor 1 ya. Kono kunino seijo wa ang teisteru. Kalau misalkan positifnya, mohon maaf, untuk negatifnya itu fuang peida itu sesuai. Namun kalau fuang teisteiru itu salah. Kenapa? Karena kan untuk yang kata positif ang teisteiru mungkin ke kata kerja ya. Jadi kalau misalkan kita di kata negatif kan, jadi menjadi kata sifat. Jadinya biru itu tidak ada. Jadi yang benar adalah ang tidak. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk nomor 2, seising tekini fuang tena jotai. Ya. Untuk kata positif yang benar adalah ang teista, bukan ang tena. Seperti itu. Kenapa? Untuk antena itu kan nanti menjadi kata sifat ya, karena ini positif. Jadi harus menggunakan kata kerja. Jadi ang teista jotai. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk nomor 3, contohnya singgap kimbo jiumu nisangka suru. Itu apa sih bacanya? Simposium ya? Wajib. Betul belum?
Simposium. Simposium ini sangka surut. Untuk kata negatifnya di sini mungkin ada fusangkada. Terus di sini ada fusangka surut. Hampir sama ya contohnya seperti yang di nomor 1. Kalau misalkan dinegatifkan berarti menjadi kata sifat. Jadi seperti itu. Bukan menjadi fusangka surut. Kalau fusangka surut jadinya aneh. Karena kata sifat bertemu dengan kata kerja. Ya. Itu. Hai, Sugi desu. Selanjutnya untuk bentuk negatifmu, ya, bentuk negatifmu digunakan untuk yang non adjektif atau noun, ya, atau dalam kata lainnya kalau bahasa Jepang yang panjang nani ga nai seperti itu. Contohnya misalkan yuyokuna, kalau negatifnya muyokuna. Ya, kalau dalam bahasa biasanya itu secara ganai seperti itu. Terus yukona, mukona, untuk kata biasanya negatifnya itu yoku ganai gitu ya bener ya. Koryoku ya. Yoku ganai seperti itu. Selanjutnya yunona, nah negatifnya itu kebalikannya munona. Kalau misal kata biasanya negatifnya itu noryoku ga naik, nah, seperti itu. Terus terakhir yuryo, nah, untuk kata berlawanannya muryo. Untuk kata negatif yang biasa itu yok hingga iranai. Jadi semua yang pakai bangsang nani nai itu depannya dikasih mu. Mungkin kasih contoh saja ya, salah satunya dari kami. Contohnya adalah di sini ada tulisan kono tsusajowa murio des. Jadi dalam artian untuk parkiran ini gratis seperti itu ya. Jadi yok hingga iranai. Jadi tidak usah bayar. Hai, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya penjelasan dari saya kembalikan ke Huda-san. Yoroshiku mas. Arigatou gozaimasu. Ya, terima kasih penjelasan dari poin pertama ya, awalan bentuk negatif seperti itu. Berikutnya di sini kanji dari kata sifat yang berlawanan atau suini kanji no keiyoshi no kanji. Di sini saya sendiri yang akan menjelaskan di poin ini. Jadi di sini kata sifat yang berlawanan. Jadi contohnya di sini ada takai, kemudian hikui. Kemudian di situ ada jukugonya, turunannya. Di situ ada saiko, kemudian saite, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada di sini kokiatsu dengan teikiatsu. Nah, di sini contoh kalimatnya, kasih contoh kalimat di sini kono kurumawa 300 kilo made hashireru node saiko desu. Saikoto desu. Ini mohon maaf ada kesalahan penulisan. Saikoto. Kemudian berikutnya di sini ada nagai dengan hikui. Turunannya ada choki, kemudian tangki, kemudian chosho tansho. Contoh kalimatnya kono tabemono wa tangki de hozon dekimasu ne. Jadi contoh kalimatnya seperti itu. Kebanyakan sih di sini yang dirubah yang depannya ya. Nah, jadi belakangnya sama. Ki di sini jo, jadi yang dirubah antara misalkan nagai dengan hikui seperti itu. Jadi depannya itu yang dirubah. Cuman nggak jadi patokan semuanya bisa seperti itu, cuman kebanyakan seperti itu. Ya, contohnya juga di sini juga sama antara oi dengan sukunai. Dilihat di sini yang dirubah itu ya apa namanya depannya seperti itu. Jadi belakangnya sama. Contohnya di sini ada tashu, kemudian ada soshu, berikutnya di sini ada totario dengan shoryo. Kemudian berikutnya ada oki chisai, kakudai dengan ini jukugonya toyomi maskane.
yaitu suku sho karena suku sho shuru desu ne. Kemudian kata yawarakai desu ne. Di sini ada koka shuru. Kemudian di sini ada nangka shuru. Ya, di sini juga depannya yang dirubah ya seperti itu. Nah, makanya pentingnya di sini belajar itu ongyomi-nya mungkin ya. Ongyomi-nya itu harus benar-benar dikuasai, kalau enggak nanti susah. Jadi kalau ongyomi dari setiap kanjinya bisa dikuasai, nanti bacanya juga gampang, tinggal nyocok-nyocokin aja gitu. Kemudian di sini ada kyokona ya, kemudian dibacanya di junang. Nah, berikutnya ada suyoi sama yowai. Nah, ini ada kyokona lawan katanya, ada nanjaku dengan hakujoku. Di sini ada cuinya yang perlu diperhatikan. Di sini ada nanto yun desu ka ne. Kyoko desu ne. Kyoko na taido, kemudian kyoko na itu syudang. Ini mengandung apa ya namanya ya? Arti yang negatif ya seperti itu, dan beda dengan kyokona isi dengan kyokona kiso. Nah, ini mengandung image yang positif. Soju koto desu. Sore de watashi kara kanji dari kata sifat yang berlawanan setsume shimashita. Baik, Sugino wa Eva-san yoroshiku oneshimasu ya. Sui ni naru kanji no doshi desu ne, doshi. Yoroshiku oneshimasu. Hai. Selanjutnya ada sui ni naru doshi no kanji, yang berarti kanji dari kata-kata yang berlawanan. Kikue Kak? Hai, ya. Contohnya seperti bacanya Ueru. Oh iya, Hueru. Hueru. Dengan Heru. Hueru dan Nageru menjadi Shokasuru dan Gensho Suru. Lalu ada juga Hajimeru dan Uwaru yang jadi Kaishi Suru dan Shoryo Suru. Lalu ada lagi Deru dan Ireru. Deru dan Ireru bisa diturunkan menjadi Shishutsu dan yang artinya Shishutsu dan Shunyu. Ya, pengurangan di pendapatan Shunyu. Lalu ada juga Deru. Dari Deru itu juga bisa sambung lagi ke Kaku. Jadi selain Ireru bisa juga ke Kaku, tergantung dari konteksnya. Kalau di Deru dan Kaku ini contohnya seperti Shu Seki Suru atau datang, menghadiri, atau Keseki Suru atau absen, datang juga artinya. Tapi perbedaannya kalau Shu Seki Suru itu hanya datang, tapi kalau Keseki Suru itu dia sama sih datang ya. Keseki Suru itu ini tidak datang, makanya sama-sama datang. Oh iya. Hai. Dia tidak datang. Absen. Absen ya, to be absent. Terus selanjutnya ada Ireru dan Shizuku. Ini kan ya? Iya. Terus kalau lalu denanya jadi kalau Nyuin Suru atau masuk rumah sakit dan Taiin Suru atau keluar dari rumah sakit. Hai. Lalu ada juga Nyujo Suru dan Taijo Suru atau memasuki atau meninggalkan tempat. Selanjutnya juga ada
Ini apa ya? Itu Sumo. sumo. Nanto yu desu ne. Kore wa sumo desu ne. Sumo desu ne. Sumo dan kaku. Shirizoku. Shirizoku. Jadi bisa jadi diturunkan lagi jadi shinkasuru dan taikasuru. Ya, selanjutnya ada shupatsu. Hai. Hatsu. Shutsu dan Hatsu dan Suku. suku. Hatsu dan suku. Jadi shupatsu dan tochaku. Shupatsu itu berangkat dan tochaku itu berarti datang. Ya, banyak ya, masih banyak ya. Lalu berikutnya ada katsu dan yabureru. Yabureru. Yang berikut turunannya menjadi shosha Pasang. yang berarti pemenang dan haisha yang berarti orang yang kalah. Oke. Lalu ada juga shori, victory pemenang juga, dan haiboku yang berarti orang yang kalah juga. Hai. Ini tinggal 5 menit lagi. Eka-san. Ya. Hai, satu lagi Kenshu dan kanpai, total victory dan total defeat. Satu lagi ada Matsu dan Makeru yang itu kalau itu bisa dipakai dalam chobu yang berarti match atau pertandingan. Baik. Kemudian ada poin cuinya. Oh, ada cuinya. Ada cuy. Ya, ada cuinya. Kalau untuk masuk sekolah itu bukan Nyugaku. Nyugaku sama Taigaku. Tapi kalau untuk keluar tuh jadi jo, bukan Taigaku, melainkan Sochujo. Hai. Des. Hai. Hai. Oke ya, terima kasih Pak Sang. Kemudian berikutnya saya Sang untuk yang kata benda onegimasu. Oke, selanjutnya untuk kanji dari kata benda yang berlawanan ya, atau taini naru meishino kanji. Contohnya ini ada kanji mae dan atau seperti kata zenggo seperti itu ya. Salah satu contohnya ini apa bacanya? Sengzeng ya benar ya. Salah satunya sengzeng dan senggo. Mungkin sih untuk sengzeng dan senggo ini bisa dipakai dalam konteks Perang Dunia II ya. Misalnya sengzeng itu biasanya sebelum Perang Dunia II dan senggo setelah Perang Dunia Kedua. Terus selanjutnya we shita seperti ya, atau mungkin kalau digabungin joge seperti itu. Contohnya ini adalah apa ini? Saya lupa. Josho ya. Josho to Geisho. Ya, artian kalau Josho itu kelas atas, Geisho itu kelas bawah. Benar gitu ya? Kaso. Kaso ya. Kaso. Josho to Kaso. Hai. Selanjutnya Uchi Soto ya. Atau salah satu contohnya mungkin di sini kunai dan lawan katanya itu kokugai. Hai. Ya. Kaigai. Kokugai, kaikai dengan kokunai. Oh, ini ada salah penulisan ya. Harusnya ini kusai ya. Salah itu ya kok. Kusai ya. Iya kok kusai. Nanti diperbaiki. Lagi. Hai, Jodes. Berikutnya yang terakhir itu kosakata kanji yang terdiri dari gabungan kanji yang berlawanan arti. Jadi yang kanji no kumiawa sego di sini yang pertama ada etosui no
imio arawasumono. Jadi benar-benar kanji yang berlawanan kemudian dijadikan satu gitu, entah itu kata sifat atau nanti kata benda. Di sini contohnya antara takai sama hikui. Ya, kemudian dijadiin ini jadinya kote. Ya, jadinya kote ini ada juga salah penulisan, mohon maaf. Ya. Kemudian di sini ada suketsu dari suseki suru dengan keseki suru. Akhirnya seperti itu. Kemudian ada ini sushi ya, dari sunyu dengan ini sunyu dengan Mana itu? kore desu ne. Oh, Shishutsu desu ne. shunyu Sutsu desu ne. Shihara shishutsu no shishutsu. pengeluaran ya. Kemudian ada sayu, sayu hidari tomigi soyukoto. Kemudian ada tokubetsu no imi. Di sini ada tasho ya, jadi antara banyak dengan sedikit digabung jadi satu. Kemudian kageng, shijutsu, shoshi dan shobu, soyukoto desu. Nah, hai. Mungkin dari kita seperti itu aja di sini. Ngomongnya seperti itu ya, minasan. Ngomongnya berarti yang pertama antara fu dan mu apakah bisa digunakan untuk semua kata sifat dan kata kerja, kemudian apakah ada aturan jelas tentang perubahan bunyi dari fu dan mu, ya kenapa bisa jadi buji, kemudian jadi busoku kayak gitu ya, kenapa ada teng-tengnya seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi Pak Malik, gimana Pak Malik? Kenapa? Kalau yang Benri jadi Fubeng aja nggak pakai Ya, Fubenri. kenapa? Gitu. Iya, kenapa nggak jadi Fubengri gitu ya? Kenapa jadi Fubeng aja? Memang karena kanjinya cuman kalau pakai Fubenri jadi 3 kanji, jadi kurang gimana gitu. Iya. Apa karena itu gitu maksudnya kan kalau Benri kan 2 kanji itu kan, Beng sama Ri itu ya. Ya kalau jadi tambahin Fu kan jadi Fubenri, jadi ada 3 kanji. Apa menurut orang Jepang nggak efektif kali apa gimana gitu. Iya. Asal usulnya ada nggak sih gitu maksudnya. Ya, ya, yoroshiku mas. Nanti mudah-mudahan ini dijawab sama saya. Iya, seperti itu. Kemudian untuk trik dan ini tips belajar ini ya, apa namanya, angtai kanji itu ya, mungkin sering mungkin digunakan dan apa namanya ya, ya mungkin harus dihafal sih benar-benar sama apa ya? Sama ini sudah semua. Yominya harus kuat. Dihafal itu ya. Menurut kadar dihafal aja. Iya. Terus mungkin tapi apa ya? Nah, itu Yominya mungkin harus kemarin Malik ya. Kalau saya ngerasain sendiri kan kemarin saya ngapalin setengah mati, tapi pas lagi ditanya sensei lupa semua. Iya. Karena nggak ditulis gitu pas ngapalin. Ya, ditulis dan ya. Memang harus ditulis. Minimal ditulis. Ya. Terus ini kan ini ya apa namanya terapan-terapan. Jadi menurut saya sih Yomi ya berpengaruh banget ya. Jadi kalau apa Yominya nggak tahu, cara baca Yominya nggak tahu itu bakalan kerepotan gitu ya. Mungkin itu ada penggabungan kan gitu ya Yomi itu ya penting. Penting banget gitu menurut saya gitu ya. Baca itu Yomi katanya. Iya. Ya menurut jadi Yomi kata dihafalin, kaki katanya dihafal dengan menulis gitu ya. Iya. Memang dengan teknik menghafal sambil menulis itu ya banyak sekali yang ini ya, banyak benar-benar teknik yang luar biasa ya. Kadang dari ucapan atau misalkan kita baca aja ya paling lisan sama telinga aja, sama listening aja ya. Reading sama listening. Tapi kalau nulis kadang kena semua ya. Seperti itu, luar biasa sih kalau menulis. Soyukoto mungkin dari kami seperti itu, atau mungkin ada yang mau mendapatkan lagi, Minasang? Sudah cukup sensei. Cukup deska, deska. Ya seperti itu aja. Tapi kalau mau tanyain ke sensei Yosefa tentang tips dan triknya dia gimana? Ya mudah-mudahan dijawab nanti dan didengar sama senseinya ya. Seperti itu. Ya Minasang. Soyukoto desu, nah Minasang di sini
peserta grup kita ada 4 orang. Ada saudara Amar, Eva sama Abdul Malik sama saya sendiri. Udah nggak disebut? Udah ada nih. Saya koto desu ne minasang. Nokyo sugudai no gurupu no sugudai desu ne. Mo yarimashita ne. Minasang arigatou gozaimashita. Hai Pak Malik, yoroshiku oneshimasu. Amar sang, Eva sang. Makasih ya Pak Malik, makasih. Hai, yoroshiku oneshimasu.